إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah sekalian, marilah kita mulai dengan Ummul Quran ala hadiniyah wa ghaiyatus shahihah wa hadiyatan khususan ila sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala qarabatina wa ikhwatina wa asdiqaina wa abaina wa hatina ila wajidatina wa jidina wa jidatina ila adam wa dzurriyyatina wa dzurriyyatin ila yaumil qiyamah wa azwajina wa azwajina ila yaumil qiyamah lana wa lahum bi kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah ya, kita bisa membayangkan ya, zaman Nabi belum ada YouTube, belum ada Zoom, belum ada internet ya. Bagaimana Nabi bisa membayangkan satu saat Islam itu akan mencapai seluruh corner rumah-rumah, dari masyrik ila maghrib, seluruh dunia ya. Mungkin Rasulullah sudah dikabarkan oleh Allah bahwa nanti ada internet ya. Pengajian kita ini alhamdulillah udah 60-an lebih subscribernya. Wah, aduh. Mudah-mudahan lah banyak yang nge-share ya. Tapi tujuan kita bukan ke situ sih. Tujuan kita belajar ya. Mudah-mudahan seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, atau sebagaimana disebutkan dalam kalam hadisnya, itu dikatakan man salaka. Nah, ini motivasi buat kita nih. Salaka, barang siapa yang berjalan, man salaka tariqan,
Ini hadis ini luar biasa kalau bagi kita. Buat orang yang tidak beriman mungkin ini biasa, tapi nggak ada bagusnya. Tapi buat orang yang beriman hadis ini luar biasa. Man salaka tariqan yaltamis sabihi ilman. Kalau belajar bahasa Arab, walaupun hafalan kita nggak bagus, tapi karena kita belajar bahasa Arab dimudahkan. Mungkin ada salah tulisannya, nggak apa-apa. Jangan takut, nanti dikoreksi. Jangan takut salah. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di atas jalan. Gitu. Barang siapa yang berjalan di atas jalan, yaltamisa bihi ilman, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Sahalallah, Allah pasti akan memudahkan. Sahalallah, tariqan ilal jannah. Tuh, kalau bisa sambil dengerin ditulis, latihan, karena bahasa Arab ini perlu latihan nulis juga. Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Man salaka, dari kata salaka. Makanya orang-orang tarekat disebut suluk, jalan. Oh, ada Pak Jasman, selamat datang Pak Jasman. Ya. Barang siapa yang jalan untuk mendapatkan ilmu, ya, maka Allah yang tujuannya untuk mendapatkan ilmu, sahalallah, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Jadi kita ditaruh di YouTube, dengan subscriber sudah mulai banyak, mungkin juga ada, tapi bukan tujuan itu. Mungkin mudah-mudahan yang nyumbang, ya, saya nggak usah sebutkan, yang nyumbang ini masuk surga semua lah, amin ya. Luar biasa orang Islam, dari YouTube aja udah masuk $1.000 tuh. Mungkin ntar lagi $100.000, kita nggak tahu. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita man salaka tariqan, barang siapa yang jalan. Nah, termasuk kita nih, dengan Zoom, kita tujuannya mendapatkan ilmu. Yaltamisa bihi ilman, tujuannya mendapatkan ilmu. Sahalallah, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Nah, jadi orang Islam itu tidak ada alasan untuk masuk neraka sebenarnya. Kalau dia pakai logika. Tidak ada satupun orang Islam yang berhak masuk neraka. Kalau dia pakai akalnya. Karena sangat banyak jalan ke surga. Cuman dengan Zoom aja bisa masuk surga. Nggak perlu naik bus. Saya naik bus sampai 3 kali nih. Itu pun belum tentu masuk surga. Kita doa Pak Jasmani, Pak Agung, Pak Wawan. Karena belum tentu orang yang beramal itu masuk surga. Kalau tidak rahmat Allah, doanya insya Allah ya, amin. Yang kedua ya, kita akan mengkaji mengenai, kemarin kan kita hijrul Quran kan? Hijrul Quran. Hijrul Quran. Atau meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Al-Quran. Hijrul Quran ini bahaya sekali. Ini sangat tercela ya. Enggak ya, coba ya, masalah gimana? Ya, ini satunya lagi. Ini ya. Ini. Oke. Desain yang ini bagus. Ini negatif nih. Positifnya apa? Positifnya itu kita mengkaji dengan bab yang disebut dengan at-tazkiyah.
atau terapi. At-tazkiyatu bil Quran. Kita akan kaji ini. Bagaimana Al-Quran ini ya terapi dengan Al-Quran. Ada orang sakit lumpuh, ada orang sakit kanker, ada orang kemasukan jin, ada orang stres kebanyakan duit. Semua bisa diobati dengan Al-Quran. Tapi syaratnya harus tahu caranya. Nah, kita akan mengkaji dalam part 1 ini. Terapi ini kita kaji dengan part 1 part 1 ini. Kita akan kaji dengan surat Al-Baqarah ayat 45. Yang pertama, kita hari ini 1 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. 1 ayat. Coba ada yang bisa baca nggak? Pak Agung boleh baca nggak? Surat Al-Baqarah ayat 45. Coba Wawan, siapa aja mau baca? Saya tunggu. Mungkin lagi pada belum sempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Barakallah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sadaqallahul azim. Nah, Masya Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Coba Pak Agung dihafalkan ya, minggu depan saya tes ya. Pak Awan juga ya. Surat Al-Baqarah ayat 45 harus hafal ya. Nah, minggu depan ditanya insya Allah. Halamannya berapa? Halamannya enak aja, halaman 7. Kalau halaman 7 berarti juz berapa tuh? Juz 1 masih ya? Karena di bawah 20 ya. Halaman 7, juz 1, Al-Baqarah. Juznya juz 7 ya. Page-nya page 7. Halaman 7, juznya juz 1. Ingat semua ya. Apa bunyinya gimana? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Coba Pak Wawan apa enggak Pak Wawan? Coba saya dengerin. Masa pendek kayak gitu enggak hafal? Coba. Mana Pak Wawan nih? Nah, Maaf saya mute. Maaf, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita lihat ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Halaman 7. Juz 1. Surat 2. Ayat 45. Minimal hafal inilah ya. Kata-katanya gimana? Wasta'inu. Wasta'inu ingat ya. Kalau wasta'inu, apa yang kita ingat? Itu alifnya alif apa? Hamzahnya hamzah apa?
Ada yang bisa nebak nggak? Hamzah wasol. Kenapa Hamzah wasol? Hamzah wasol ini biasanya fi'il amr. Isti'anu. Ini fi'il amr. Isti'anu. Ista'inu. Sorry. Ista'inu. Wasta'inu. Dari kata-kata apa wasta'inu? Ana. Wasta'inu. Ana ya'unu. Oh, nanti kita lihat asal kata-katanya. Kita belum ke situ dulu ya. Wasta'inu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bi kalau ketemu sabri itu berarti ada alif lam kan? Bis-sabri. Nah, bi ini huruf isim, jadi isimnya harus isim majrur. Bis-sabri. Jadi majrur karena ada bi, ingat ya. Bis-sabri was-shalah. Dilihat tulisan takut salah. Was-shalah. Betul nggak? Ya. Wa innaha. Kenapa ha? Ya, ini karena kerjaan ini dianggap perempuan ya. Banyak kerjaannya nih. Wa innaha, isti'anah itu pekerjaan yang dia muannas majazi, dianggap perempuan. Wa innaha, isti'anah ini berat. Wa innaha, ini apa yang dimaksud innaha nih? Isti'anah. Meminta pertolongan. Dengan sabar dan salat. Itu berat. Ya. Wa innaha lakabiratun. Berat. Illa kecuali alal apa? Khashi'in. Coba dicek betul nggak tulisannya. Nah, gitu cara ngafalin Quran, latihan nulis. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ada yang tanya lewat WhatsApp, sebentar dijawab dulu. Ya. Jadi halamannya halaman 7, juznya juz 1, suratnya surat 2, ayatnya nomor 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dihafalin nih i'rab-i'rabnya Pak Agung, Pak Wawan, Pak Huda. Jadi cara belajar bahasa Arab salah satunya menghafal. Biasakan menghafalin Quran. Ini buat saya ya. Ya. Zaman Nabi dakwah nggak ada yang kasih minum. Malah dilempar batu ya. Kita dikasih minum.
dimasakin lagi. Yang punya rumah ini lebih capek dari saya cuma naik bus aja. Nyiapin alat-alatnya, lihat nih, lengkap udah kayak kita udah punya studio nih. Engineer-nya namanya Isom. Paling ganteng sendiri, satu Surabaya. Nah, yang mau dilamar udah antri sama Isom. Jadi ya, harus dihafal, biasakan hafalkan Al-Quran. Quran itu bukan untuk dibaca sebenarnya. Nabi nggak baca, Nabi ngafal. Orang yang nggak mampu ngafal baru baca. Nah, gitu harusnya. Jangan dibalik ya. Kalau lihat sunnahnya tuh dihafal. Dibaca juga sunnah, tapi harus dihafal sebenarnya. Itu ya, satu ayat lumayan lah. Udah hafal Quran, sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah masuk surga. Gampang aja. Ya. Coba kamu imam baca apa? Baca Yasin. Yasin. Allahu Akbar. Oh, lumayan tuh. Tapi bacanya juga harus benar ya. Banyak orang baca Yasin nggak benar ya. Coba. Yasin, kan gitu kan? Gitu kan? Ya-nya ini cuma dua alif, dua harokat, kan dua alif, sorry, dua harokat, satu alif, dua harokat. Sinnya berapa? 6. Nah, jadi kita harus tahu bacanya gimana ya. Walaupun ada perbedaan pendapat masalah huruf sin, ya, kita harus tahu juga ya. Tapi secara umum dia 6. 2 sama 6 aja ayat-ayat al-harfu al-munqata, al-ahraf al-munqata itu cuma 2 sama 6 matnya. Yang lazim ya. Alif lam mim. Alifnya 2, lamnya 6. Terus dengungnya 2, mimnya 6. Nah, al-a'raf al-munqata. Jadi tahu bacanya. Oh, jadi belajar Al-Quran tuh nggak boleh stop. Udah belajar tajwid, belajar lagi. Rosa Musmani terus. Kalau perlu ambil kursus loh. Ya. Nah, yang pertama kita lihat apa terapinya disebutkan gimana. Yang pertama ista'inu. Wasta'inu. Betul nggak? Gitu kan? Ini fi'il amr nih. Perintah. Dalam fikih, kita bukan ahli fikih ya, tapi kita harus tahu sedikit-sedikit lah. Semua perintah dalam Al-Quran itu aslinya wajib. Jangan anggap ringan ayat ini. Wajib kita minta tolong dengan dengan sabar dan sholat. Secara bahasa Arab ya, bukan secara fikih. Secara bahasa Arab semua amr itu wajib. Karena yang merintah siapa? Allah. Bis sabri. Nah, kalau rajin nulis, ngajar gini jadi hafal. Bis sabri. Kenapa sabri? Karena ada harfu jar bi. Harfu jar. Huruf jar. Sorry. Huruf jar. Huruf jar atau huruf yang membuat jadi kasroh. Maka sobri jadi ada kasroh. I atau majrur. Dalam i'rab disebut majrur. Ismul majrur. Nah, isimnya jadi majrur. Gitu ya. Ada yang kurang. Ini yang bagus ini kayaknya. Itu enggak? Ini bagus. Gitu. Dua aja itu. Yang ini simpannya semua. Nah, jadi nggak bingung nanti. Makasih Pak Uda. Insya Allah Pak Uda dapat surga. Amin. Lumayan masuk surga. Pak Uda manggil kita. Ya. Pak Uda kalau masuk surga nanti repotnya dia sibuk sama bidadari dia. Mana dia lupa manggil kita ntar. Ada cerita ada 2 sahabat ya. Janjian nanti kalau salah satu masuk surga manggil yang lain.
Yang satu masuk surga, yang lain satu nggak masuk surga. Ini cerita aja, bukan beneran. Akhirnya yang masuk surga nih lupa mau doain temannya, karena banyak bidadari, sibuk dia dengan bidadari. Akhirnya bidadarinya lagi disuruh istirahat, dia baru ingat, oh ada kawanku di mana ya, kawanku di surga, nggak ada, dipanggil-panggil nggak muncul-muncul. Tiba-tiba muncul orang udah gosong. Itu kulitnya udah biru. Wah, temennya ngamuk-ngamuk, kamu manggil saya kenapa terlambat? Saya udah lama disiksa di neraka. Jadi kalau masuk surga jangan egois, panggil saudara-saudara. Wah, Pak Riyad nih mana nih dulu yang ngajarin Quran Arabian kok di neraka nih, kenapa nih? Ya, mungkin tanpa sadar kita ngomongin orang, bahaya gitu ya. Makanya teman-teman tuh diperlukan. Ya, insya Allah kalau Allah mudahkan ya saya ingatlah semua. Terutama Pak Huda, Bu Eli, Pak Agung, Pak Wawan, semua lah ya, Pak Jasman, kita ingat insya Allah. Insyaallah. Bisobri, katanya. Minta tolong lah, minta tolong. Minta tolonglah kamu. Dengan sabar. Kemudian wassalah. Wassalah, dia pakai waw ya Pak Agung ya, ini namanya badal. Asalnya alif, dibadal jadi waw. Wassolati, ini juga majrur, karena apa? Karena wawnya ataf. Waw melanjutkan. Wassolati, jadi bisobri wa bisolati artinya gitu. Baru Allah terangkan bagian duanya apa? Wa innaha lakabiratun. Biar kenapa kabirotun? Dan ini berat. Orang biasanya kalau lagi susah apa yang terjadi? Panik. Jadi yang pertama kita jangan panik. Terapi yang pertama never panic when you have problem. Jadi bukan sabar dan sholat dulu sebetulnya. Nggak mungkin orang bisa minta tolong dengan sabar dan sholat kalau dia panik. Jadi pelajarannya yang pertama, terapi yang pertama apa? Dari ayat ini. Terapinya apa nih? Do not panic. Bagaimana kita nggak panik? Ya harus latihan lah. Nah, makanya anak-anak diajarin ada ujian, nggak ada ujian. Ada guru marah, ada temen yang di media sosial bully kita, bully dia gitu kan. Harus jangan panik. Nah, gak usah dibaca orang bully itu, oke? Okay? Wa innaha lakabiratun. Ini berat. Berat. Kenapa berat? Karena dia terapi. Semua terapi itu berat. Nggak ada terapi yang nggak berat. Jadi yang kalau berat apa? Kalau berat selain nggak panik, yang kedua harus niat. Ini pelajarannya nih sederhana tapi ini bener ini. Niat. Mulai hari ini kita niat terapi dengan sabar dan sholat. Niat dulu. Kalau niat baru illa kecuali alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Asal katanya khashi'un, karena ada ala nih juga jar nih. Ini apa namanya? Dzaraful makan. Dia bikin jar di atas orang-orang yang, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Nah, ini baru secara bahasa nih. Kita udah dapat dua nih. Nah, kita udah dapat dua ya. Sederhana-sederhana aja, nggak usah. Ini bahasanya ya. Asal katanya khosyi'un ya. Kita kaji bahasanya sekarang dikit-dikit. Ya. Asal katanya khosyi'un.
Al-khashi'un. Ini fa'il. Isim fa'il muzakkar salim. Khashi'un. Ditambah ala. Jadinya seperti apa? Jadinya majrur. Bentuk majrurnya seperti apa? Khashi'in. Muslimun. Muslimin ini juga sama. Khashi'un jadi khashi'in. Ingat-ingat ya, ini majrurnya di bentuknya. Pas azan loh. Insyaallah kita sudah membahas bahwa intinya ayat ini mengajarkan kita setiap hari harus terapi. Sholat itu terapi. Makanya banyak orang yang sakit karena malas sholat. Nah ya, karena malas berterapi. Nah, kita terapinya dengan sabar dan sholat. Tapi mulainya dengan pertama jangan panik. Yang kedua kita niat terapi. Niatnya niat apa tadi? Niat terapi. Gitu. Kita akan memulai lagi dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita ingat apa ya? Kita biasakan menghafal Al-Qur'an. Surat 2 ayatnya 45, halamannya halaman 7, juznya juz 1. Ya kita udah hafalkan tadi. Bunyinya seperti apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada sesuatu yang menyedihkan beliau, maka Rasulullah akan segera sholat. Ini saya bacakan ya hadisnya. Wafil hadis, dalam kitab Jalalain disebutkan, wafil hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahul amrun badara ila shalah. Di dalam hadis diriwayatkan karena dia ya. Karena sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Wawnya dia pakai hamzah mas. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam hadis, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika ya hazabahu, jika ada kesedihan menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bardaro,
Rasulullah segera cepat-cepat ila sholah. Ini ada amrun nih. Nah, kita biasain hafalin. Badaro ila sholah. Hadisnya dihafalin ya. Kalau Al-Quran pakai waw, tapi kalau hadis bahasa Arab pakai alif ya, sholat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badaro ila sholah. Jelas nggak suara saya? Nah, karena saya taruh kantong jadi jelas. Udah mulai ngerti teknik-teknik nih. Pelan-pelan. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, jika ada kesedihan menimpa, sesuatu kesedihan menimpa Rasulullah, badaro itu artinya segera. Apa namanya? Hari apa? In hari. Rasulullah segera lakukan sholat. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita melihat Islam bukan sebagai beban. Kita lihat Islam itu sebagai penolong kita atau alat terapi, itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi apa? Yang pertama kalau kita ada problem ya. Kalau kita ada problem ya, berdasarkan ayat tadi, pertama not to be panic ya. Panic atau don't panic. Not panic aja juga boleh ya. Not panic. Kita nggak boleh panik ya. Do not aja. Do not. Jangan panik. Kemudian terapi yang kedua, niat. Niat. Tiap hari kita niat. Ya Allah, saya tidak berniat untuk meminta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Niat minta tolong. Niat minta tolong. Dengan apa? Yang pertama dengan sabar. Yang kedua sholat. Nah, kenapa kita minta tolong dengan sabar? Itu masuk akal. Karena tidak ada kesusahan kecuali jawabannya harus sabar. Logiknya memang gitu. Sabar itu bukan sabar bahasa Indonesia ya. Sabar itu artinya yaitu kemampuan ya. Kemampuan untuk dijelaskan minta pertolongan dengan sabar itu dengan hasabihi apa? Menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak kita sukai. Kira-kira gitu artinya. Al-habasi lin nafsi alamat takrohu. Menghadapi, jiwanya itu dihadapkan, siap menghadapi kesulitan. Itu sabar yang dimaksud seperti itu kalau dalam jalan lain. Kita hadapi al-habasi bil habasi, dengan menghadapi lin nafsi, jiwanya itu dihadapkan menghadapi kesulitan itu alamat takrohu, atas apa-apa yang jiwa itu benci. Kan kalau kita susah, jiwa kita nggak siap kan, kita kecewa. Tapi jiwa kita buka, kita hadapi. Sabar itu maksudnya kita buka, kita terima kesulitan itu dengan niat untuk merubahnya, kita hadapi. Nah, gitu. Dengan tenang. Makanya don't panic itu bagian dari sabar. Sabar yang dimaksud itu jangan panik. Kemudian dengan sholat, menurut jalan lain, dengan sholat ini diriwayatkan dalam sunnahnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun, jika ada sesuatu urusan yang menyedihkan atau menyusahkan, badaro ila sholat. Rasulullah segera sholat. Jadi orang beriman itu nggak ada masalah ya, semuanya baik. Dikasih kesulitan malah banyak ibadah, bukan panik ya. Dengan sabar dan sholat. Kalau kita kaji dari segi ilmiah,
Kebanyakan problem itu jadi masalah karena problem itu dihadapi dengan panik. Jadi kalau kita hadapinya dengan sabar, nggak panik, kita hadapi jiwa kita hadapkan, maka insya Allah kita udah setengah dari permainan, udah selesai. Sabar itu setengah dari kemenangan. As-sabru nisful iman. Udah setengah, udah selesai itu kalau kita sabar. Ada problem, sabar, tenang. Nggak panik. Kita hadapi apa masalahnya. Kita lihat dengan pikiran jernih. Baru di sholat. Kenapa dengan sholat? Kita lihat logikanya. Orang yang sholat itu pikirannya lebih tenang. Boleh jadi kita tenang hadapin masalah. Tapi jiwa kita belum tentu tenang. Kalau kita sholat, tambah tenang sholat sunnah. Kita berdakwah, tambah tenang. Orang cari uang sampai makin lama makin banyak bukan tambah tenang. Tambah bingung uangnya mau disimpan di mana. Ini semua bisnis mati nih, invest kemana duitnya? Jadi menghadapi persoalan itu yang pertama sabar. Kemudian kita menenangkan diri dengan sholat. Sebagaimana tadi hadisnya kan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila sholat. Oh, hafal, ada dua hafalan kita tuh. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang kedua apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Badaro, badiru kalau orang Arab segera tuh badiru, ini badaro, benar-benar segera. Oh, betul. Itu. Salat jawabannya. Kenapa dengan salat? Karena tenang. Semua masalah kalau dihadapi dengan tenang, at least permasalahan itu nggak tambah ruwet. Makanya sabar itu intinya jangan panik dulu. Kita hadapi. Jadi don't panic plus face lah ya, kita jelaskan, kita hadapi, ini maksud sabar nih. Ya. Itu Ustadz nomor 2 niat minta jalan ya? Minta tolong. Minta tolong sama Allah maksudnya ya? Ya, minta tolong sama Allah. Oke, betul. Minta tolong sama Allah Dengan cara sabar dan sholat Ustadz ya? Ya. Jadi dalam riwayat orang Yahudi itu suka dengan ajaran Rasulullah SAW. Pingin masuk Islam. Tapi, ngerti sendiri, orang Yahudi zaman itu kan kaya-kaya, termasuk penguasa ekonomi di Madinah kan, bisnis semua dikuasai oleh Yahudi. Jadi kalau sebagian mau masuk Islam takut diboykot, takut rezekinya diboykot sama temennya. Setan menggoda, bilang nanti kalau kamu masuk Islam, teman-teman kamu yang agama Yahudi nggak mau tolong kamu lagi dalam bisnis. Maka Rasulullah memerintahkan dengan sabar. Sabar yang dimaksud ini adalah orang Yahudi itu disuruh puasa. Karena puasa itu meringankan beban. Jadi terjemahan yang nomor 4 adalah puasa maksudnya. Puasa. Menurut asbabul wurud. Orang Yahudi ada yang masuk Islam lalu ketakutan. Wah, kalau saya masuk Islam ya Rasulullah, nanti bisnis saya jatuh. Gimana nih Rasulullah? Maka Rasulullah fa'amaru. Rasulullah memerintahkan. Fa'umaru. Diperintahkan mereka bis sabri, dengan sholat. Wahuwa as-shamu. Li'annahu yuksirus syahwa. Yukassirus syahwa. Karena puasa itu mengecilkan hawa nafsu. Jadi kesimpulannya persoalan itu jadi besar karena nafsu syahwat kita lah yang nggak mau menghadapi kekurangan sedikit aja. Maunya kita kan greedy nih. Alamak COVID nih semua ngeluh. Kenapa COVID? Kenapa Tuhan kasih COVID? Padahal orang-orang kaya tuh uangnya masih banyak. Triliunan di bank. Lalu udah tahu wah bisnis nggak jalan. Orang miskin yang nggak punya uang malah tenang. Ya paling mati kata gitu kan. Kita lihat ya. Jadi masalah itu, inti dari masalah selain terburu-buru atau panik, inti masalah adalah kita dipengaruhi oleh nafsu. Inti masalah apa Mas tadi? Dari ayat ini apa kita ambil pelajaran? Terapi ayat ini adalah, Al-Quran ini sebagai tazkiyatun nafs ini apa? Sabar. Artinya sabar nggak panik dan dihadapi.
bil habasi lin nafsi. Bil habasi lin nafsi bahasa Arabnya gitu. Bil hab, nah saya lihat ya bahasa Arabnya nih. Al habasi atau bil habasi lin nafsi ala ma taqrahu. Dengan membuat jiwa kita itu mampu menghadapi persoalan. Jadi nggak panik kan artinya gitu. Melapangkan jiwa kita supaya nggak. Tapi nggak cukup, itu kan teori. Kata Rasulullah, sabar itu nggak cukup dengan itu. Sabar itu harus dikasih dengan puasa. Karena ada orang-orang nafsunya luar biasa. Udah kaya mau kaya lagi. Udah dikasih gaji mau gajinya lebih tinggi lagi. Udah punya rumah bagus mau punya rumah lagi bagus lagi. Nah itu nafsu. Makanya disuruh puasa. Jadi puasa itu bukan nahan makan aja. Puasa itu mengurangi nafsu. Orang itu menderita karena nafsu, serakah, greedy. Ya, Allah tidak pernah tidak mencukupkan makhluk. Yang buat makhluk itu merasa nggak cukup apa? Nafsu. Makanya puasa. Jadi Islam itu sebenarnya ajaran terapi psikologi. Makanya dari ajaran Islam Tazkiyatun Nafs ini timbullah ilmu tasawuf, timbul isu psikologi Islam. Itu asalnya Al-Quran. Hidup ini dihadapi dengan terapi. Setiap hari kita harus terapi. Kita nggak perlu merubah keadaan kita yang di luar kita. Yang perlu pertama kali kita rubah diri kita. Nafsu kita kurangi. Panik kita kurangi. Tenang kita tambah dengan sholat. Insya Allah hidup kita akan lebih mudah. Apa itu sabar? Bisabar, bisobri itu apa? Bil habasi linafsi alamat takrohu. Dengan membuat jiwa itu mampu menghadapi persoalan dengan pikiran tenang. Jangan panik. Itu sabar. Bukan give up. Sabar itu bukan give up. Jangan salah. Itu sabar bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab orang sabar itu dia menghadapi persoalan dengan tenang artinya gitu. Baru sholat. Sholat itu apa? Sholat itu adalah sarana kita untuk jiwa kita bisa melihat persoalan dengan lebih jelas. Karena jiwa kita dikurangi paniknya. Lebih dekat dengan Allah. Otak kita lebih jernih. Dan Allah lebih dekat sama kita. Pertolongan Allah lebih mudah datang. Nggak cukup itu aja bagi orang yang imannya kurang. Puasalah kamu. Gitu kira-kira menurut Nabi ya. Saya juga sama-sama lah. Kita semua bukan orang hebat. Kita niatkan Islam ini, Al-Quran ini jadi alat terapi. Bukan hanya untuk dihafalkan. Dihafalin aja, dibaca, tajwidnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada problem panik. Ya, bismillahnya nggak pas dong. Gitu ya. Jadi insya Allah inilah ayat pertama yang jadi terapi kita. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita nggak usah panjang-panjang. Cuman yang perlu diingat tadi ada 3 isim majrur dalam ayat ini. Yang pertama apa? As-sabru jadi bis-sabri. Karena kena huruf ba ya. Secara bahasa Arab huruf ba ini membuat isim jadi majrur. Isimnya pakai alif lam, isim ma'rifah. Bis-sabri, asal katanya as-sabru. Kalau nggak pakai alif lam dia bacanya sabrun. Kalau pakai alif lam as-sabru. Kena bi jadi bis-sabri. Wa bis-sholati, tapi nggak disebutkan bi-nya ada waw ataf. Itu sebenarnya maksudnya bis-sholati. Dan juga dengan sholat. Jadi sholatnya sholatu jadi sholati. Wa innaha lakabiratun. Itu benar-benar berat. Nggak mudah. Ini bukan suatu enteng. Terapi ini nggak ada yang gampang. Terapi ini harus niat betul-betul. Kita harus sadar diri kita tuh nggak sempurna. Diri kita tuh lemah. Allah lah yang hebat. Allahu Akbar. Kita perlu selalu terapi. Itu artinya gitu. Anak kita semua kita ajarin. Istri kita ajarin. Terapi hari-hari. Jangan. Kenapa orang sakit mah? Karena nggak mau terapi. Jadi panik. Jadi perutnya kena asam gastrik. Kenapa orang kena stroke? Kenapa? Karena panik. Bukan karena gula. Bukan karena kolesterol. Karena pikirannya nggak tenang. Nggak sabar. Pokoknya buru-buru semua. Jadi itulah ayat ini luar biasa sekali. Cukup dengan ayat ini insya Allah semua persoalan kita selesai ya. Makanya Al-Quran itu 1 ayat aja udah selesai semua urusannya. Nah dihafalin insya Allah ya. Nah, kita tutup dengan membaca
Sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini puji-pujian kepada Rasulullah yang mengajarkan kita, ya, ingat bahwa menolong agama Islam itu, sholawat itu menolong agama Islam itu kunci dari segala masalah. Maka sholawat nariyah itu dibacain oleh para ulama. Dibuat kalau lagi ada problem, sholawat nariyah dibaca. Supaya orang itu ingat, kalau mau hidupnya sukses, tolonglah agama Allah. Maka Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqab. Akan pecah semua masalah, akan terpecahkan masalah itu kalau kita tuh menolong agama Allah. Minimal menolong apa? Salat, sabar. Wa tanfariju bihil kurab. Hati-hati yang gundah gulana akan jadi hati kita tuh akan jadi tenang. Wa tuqda bihil hawaij. Dan hajat-hajat kehidupan kita akan dipecahkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Ya, insya Allah ya. Wa tunalu bihir raghaib. Wa husnul khawatim. Jadi kalau orang sering menolong agama Allah ini akan diberikan husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Bahkan disebutkan Rasulullah itu bukan hanya menyebabkan persoalan manusia itu pecah. Alam itu jadi penuh berkah. Jadi kalau kita ikut sunnah Rasulullah, kita ikut Islam, itu sekitar kita akan dapat berkah. Tetangga kita akan sehat. Covid akan hilang. Makanya banyak salawat. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Insyaallah ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqab wa tanfariju bihil qurabatu qadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaibi wa husnul khawatim yastasqal ghamamu wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, kita doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka علما نافعا ورزقا طيبا